Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo, yang kami hormati Bapak Waka Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Situbondo, dan yang kami hormati pula pemateri yaitu Bu Alifah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi mengembangkan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah, akan kita mulai acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mohon untuk segenap yang hadir berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Haja Yuliana yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara diseminasi modul 1.4 mengembangkan budaya positif di sekolah. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Alifah Wulandari SPD, Guru Penggerak Angkatan ke-5 dari SMA Negeri 2 Situbondo,
serta Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Situbondo yang juga sangat saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita bisa diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa mengikuti diseminasi modul 1.4 mengembangkan budaya positif di sekolah yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Alifah Wulandari SPD selaku guru penggerak angkatan kelima SMA Negeri 2 Situbondo. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dengan diterapkannya kurikulum merdeka, maka banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain ada sekolah penggerak, kita juga kebagian untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang kebetulan di SMA Negeri 2 Situbondo salah satunya adalah Ibu Ibu Alifah Wulandari SPD. Saya berharap apa yang dilakukan oleh Ibu Alifah nanti mendorong kita semua untuk bisa mengikuti perubahan kurikulum yang diterapkan di Indonesia, sehingga bisa menginspirasi semuanya untuk terus bergerak yang pada intinya nanti bermuara pada pelayanan prima, pelayanan yang maksimal kepada peserta didik kita. Oleh sebab itu, selamat perlu saya sampaikan kepada Ibu Alifah Wulandari SPD di dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan kelima di SMA Negeri 2 Situbondo. Mudah-mudahan apa yang diperoleh oleh Ibu Alifah nanti sekali lagi akan membawa kebaikan bersama, tidak hanya bagi Bu Alifah tapi juga bagi Bapak Ibu guru, utamanya bagi seluruh siswa SMA Negeri 2 Situbondo. Selamat berjuang, selamat belajar Bu Alifah. Kami mendukung selalu kegiatan itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan seizin Bapak Ibu yang hadir, maka kegiatan diseminasi modul 1.4 mengembangkan budaya positif di sekolah saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo, Bapak Dr. Andes Winarto MPD, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Wakakesiswaan SMA Negeri 2 Situbondo. Kepada yang terhormat Bapak Masudi SPDGR kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo, Bapak Dr. Andes Winarto MPD. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 2 Situbondo, Ibu Alifah SPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Situbondo, yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, melangkah dari pesan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk membawa manusia menjadi manusia yang bahagia dan selamat dalam bermasyarakat. Nah, untuk itu di SMA Negeri 2 Situbondo
terutama untuk siswa. Sekolah memiliki program di mana program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya positif yang akan dimiliki oleh seluruh siswa SMA Negeri 2 Situbondo. Diawali dengan gerakan dari Bapak Ibu Guru untuk menggerakkan seluruh siswa, kemudian siswa menggerakkan sesama siswa untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar budaya ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa harus ada paksaan dari Bapak Ibu Guru semuanya. Semua harus terlibat, ikut turun tangan, tidak hanya sekedar berpangku tangan untuk mengembangkan budaya positif ini. Beberapa hal yang sudah dikembangkan di SMA Negeri 2 Situbondo, budaya positif diantaranya adalah kita setiap pagi di hari Kamis dan hari Rabu sudah mengajak siswa untuk berbudaya positif dengan sholat duha bersama. Kemudian di hari Jumat kita mengajak siswa untuk khatmil Quran bersama, Jumat bersih di minggu keempat terakhir setiap bulannya, serta menuntun siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, meminimalisir penggunaan sampah plastik di sekolah. Nah, hal-hal ini harus ada kolaborasi dari semua pihak, dari seluruh warga sekolah untuk saling bahu-membahu mengembangkan budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Situbondo. Nah, di sini Ibu Alifa sebagai calon guru penggerak angkatan 5 akan mengimbaskan hal-hal penting yang harus kita ikuti dalam mengembangkan budaya positif di sekolah ini. Nah, harapannya kita semua bisa berperan aktif dalam kegiatan ini. Semoga dengan pengimbasan ini SMA Negeri 2 Situbondo bisa menginspirasi semua pihak untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi selamat kepada Bu Alifa yang sudah lolos sampai calon guru penggerak 5 ini. Semoga pengimbasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Masyudi SPDGR yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampailah kita pada acara inti di mana Ibu Alifah Wulandari SPD sebagai calon guru penggerak di angkatan yang kelima ini akan mengimbaskan mengembangkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti setelah beliau menyampaikan semua isi materi dari mengembangkan budaya positif di sekolah, kami mohon tanggapan, saran, dan juga pertanyaan. Marilah Bapak Ibu yang kami hormati, kita sambut kehadiran calon guru penggerak kita di SMA Negeri 2, Ibu Alifah Wulandari SPD. Diberikan aplaus yang meriah. Kami persilakan Ibu Alifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Waka SMA Negeri 2 Situbondo, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Situbondo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah
melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 mengembangkan budaya positif di SMA Negeri 2 Situbondo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi tentang apa yang sudah informasi-informasi yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan ini. 2 bulan ini saya sudah menyelesaikan 4 modul, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Bapak Ibu, saat saya mempelajari modul 1.1, yaitu topiknya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya di sana merasa terbuka, merasa tercerahkan bahwasanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun semua kodrat yang dimiliki pada anak untuk mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Nah, di sana saya tersadar bahwasanya tugas kita sejatinya sebagai guru adalah menuntun, sebagai pamong, bukan terlalu banyak menuntut. Saya sadar Bapak Ibu, dari belajar modul 1.1 yang selama ini saya lakukan adalah saya banyak menuntut kepada siswa saya. Saya ingin mereka memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan keinginan saya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan ladang persemaian benih-benih kebudayaan, di mana benih-benih itu Bapak Ibu diibaratkan sebagai murid-murid kita yang memiliki kodratnya masing-masing, memiliki karakter-karakter unik masing-masing, memiliki potensi-potensi masing-masing. Dan kita diibaratkan sebagai petani, di mana tugas petani adalah memfasilitasi. Tugas petani adalah merawat tumbuh kembangnya benih-benih menjadi benih-benih dan tanaman yang berkualitas. Ibarat petani, kita sebagai seorang guru tugasnya adalah menuntun benih-benih, menuntun kodrat pada setiap murid-murid kita. Bukan lagi menuntut, tapi melayani dengan sepenuh hati. Sebagai pamong, kita menuntut kodrat-kodrat yang ada pada diri mereka masing-masing. Biarlah benih padi tumbuh menjadi padi. Kita tidak bisa memaksakan benih padi tumbuh menjadi jagung atau jagung tumbuh menjadi padi. Biar mereka tumbuh kembang berdasarkan kodrat masing-masing. Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan menebalkan laku-laku baik dan menyamarkan yang tidak baik. Nah, dari sana erat kaitannya dengan kegiatan kita hari ini, yaitu pengimbasan modul 1.4. Bagaimana kita bisa menerapkan peran kita sebagai guru, sebagai pendidik? Salah satu upayanya yaitu dengan budaya positif. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk bersama-sama sharing tentang mengembangkan budaya positif di SMA Negeri 2 Situbondo. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan. Bapak Ibu, saya awali dengan ada pertanyaan pemantik ya. Yang satu, apakah Anda setuju dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Atau bagaimana? Tidak. Lihat hukumannya katanya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Tidak. Belum tentu, ada yang setuju, berarti ada pula yang tidak setuju. Kemudian yang ketiga, dengan memberi penghargaan ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Dengan memberi penghargaan ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kita pelajari bersama-sama nih Bapak Ibu. Apakah memang pernyataan sesuai dengan nomor 1, 2, dan 3 ini benar-benar efektif untuk diterapkan di dalam pembelajaran atau di sekolah. Nah, kita mulai dengan materi-materi yang akan kita pelajari di budaya positif. Yang pertama yang akan kita pelajari dalam budaya positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kita akan belajar tentang restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Cukup banyak materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu selama 60 menit ke depan. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, diawali dengan adanya perubahan paradigma. Dari paradigma teori respon, kita akan beralih ke paradigma kontrol. Diibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya menuliskan hal yang sangat penting bagi saya, kemudian saya lipat dan saya masukkan ke dalam genggaman saya. Seperti ini. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan saya. Kemudian Bapak Ibu hadir. Bapak Ibu hadir untuk mendapatkan apa yang ada di genggaman saya. Semua cara Bapak Ibu lakukan, bisa dengan merayu, bisa dengan meminta, bisa dengan memaksa, memarahi, bahkan menawarkan hadiah-hadiah atau uang agar dapat bisa membuka tangan saya. Kira-kira jika Bapak Ibu menjadi saya atau berada di posisi saya, maka mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Next, oke. A. Apakah saya akan membuka kepalan tangan saya? B. Apakah saya akan tetap menutup kepalan tangan saya? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A atau B? Kalau Bapak Ibu menjadi saya atau berada di posisi saya punya catatan yang sangat penting bagi saya, kemudian Bapak Ibu sangat menginginkannya. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang A atau pilih yang B? Ada yang pilih A, ada yang pilih B. Kemudian bisa saja saya membuka kepalan tangan saya, bisa saja saya tetap menutup kepalan tangan saya. Sekarang kita lanjutkan pada yang C. Siapa yang memegang kendali atas membuka dan menutupnya kepalan tangan saya? Saya. Saya. Bapak Ibu atau saya? Saya. Saya sendiri. Bagus, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulannya adalah ada perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama, tapi kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru, kadang-kala kita berusaha untuk mengontrol murid-murid kita. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalaupun kita berhasil, itu berarti murid-murid kita mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Sama seperti tadi, dengan segala rayuan, segala bujuk rayu atau bahkan paksaan atau hadiah, Bapak Ibu mencoba untuk membuka kepalan tangan saya. Tapi siapa yang bisa mengendalikan kepalan tangan saya adalah saya sendiri. Sama dengan ini, yang bisa mengendalikan adalah murid. Jika dia menginginkan untuk dikontrol oleh Bapak Ibu, maka bisa
ketika dia menolak, maka kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ini stimulus respon. Kalau teori kontrol, adanya bukan pemaksaan Bapak Ibu, tapi ada kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan baru bagi murid. Berikutnya, di stimulus respon, perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku murid itu pasti ada tujuannya, pasti punya alasan tertentu. Yang terakhir, semua orang melihat itu hal-hal itu sama. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, next. Nah, kita awali dengan disiplin. Bapak Ibu mengartikan disiplin seperti apa? Apa sih disiplin itu? Taat aturan. Kemudian apa lagi kira-kira? Taat tata tertib. Oke. Disiplin erat kaitannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga erat kaitannya dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Kalau anak ini tidak disiplin, maka sanksinya adalah dihukum dan lain sebagainya, padahal jauh berbeda. Disiplin sebenarnya adalah mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri, seperti yang tadi ya, teori kontrol, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu menjelaskan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Begitu juga dengan murid. Hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lanjut ini. Nah, sebenarnya tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu adalah menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri siswa, dari dalam diri murid-murid kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, atau mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan. Jadi disiplin positif itu murni anak menanamkan motivasi secara intrinsik, munculnya dari dalam diri siswa sendiri. Nah, motivasinya berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan ini? Nilai-nilai kebajikan adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, di mana nilai-nilai ini nanti akan menjadi pondasi perilaku bagi kita dan murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada 6 nilai, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Inilah nilai-nilai yang ingin kita capai Bapak Ibu. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Bapak Ibu, Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sekarang pertanyaannya,
motivasi yang manakah yang ada pada murid kita saat ini? 1, 2, atau 3? 1, 2. Terima kasih. Kebanyakan motivasi yang ada pada diri murid kita adalah motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mengingat suatu penghargaan atau imbalan dari orang lain. Tugas kita Bapak Ibu yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau menginginkan suatu imbalan. Ini tugas kita Bapak Ibu, bagaimana menanamkan motivasi-motivasi intrinsik kepada siswa. Selama ini kan mereka menjalankan kedisiplinan atau menjalankan perilaku karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, atau mengharapkan suatu imbalan. Nah, ini yang mulai kita ubah Bapak Ibu. Lanjut, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau kata disiplin itu sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman itu merupakan identitas kegagalan. Jadi kalau anak sudah dihukum, dia merasa ada kegagalan. Nah, disiplin itu bermakna positif. Disiplin positif terbagi menjadi 2 bagian. Ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Bedanya apa? Kita akan pelajari selanjutnya. Nah, ada analisa ini Bapak Ibu. IFA IFA dan matematika gitu. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IFA, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kemudian kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, dari analisa peristiwa ini, setujukah dengan tindakan Bapak Seno? Tidak. Menurut Anda tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Ya. Dulu berdiri saja katanya. Kemudian next ini. Oke, ada lagi tindakan-tindakan yang berikutnya Bapak Ibu. Contoh tindakan berikutnya, misalkan karena terlambat ke sekolah, siswa diminta mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi." Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Next menit satu. Next menit. Belum muncul. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta berdiri di pojok kelas selama pembelajaran. Apa buat berdiri? Berdiri di pojok kelas. Berarti hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iseng temannya kertasnya dicoret-coret. Maka ini adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang sesuai dengan peraturan. Hukuman.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Bapak Ibu, kenapa? Karena ada keterkaitan antara apa yang dilakukan siswa dengan pelajaran PJOK. Jadi yang terlambat 10 menit kemudian diminta untuk lari mengelilingi lapangan 2 kali dianggap sebagai salah satu usaha untuk pemanasan pada pelajaran PJOK. Karena ada kesesuaian, itu disebut sebagai konsekuensi logis. Lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang baru saya pahami Bapak Ibu. Baru saya mengenal ini setelah saya belajar modul 1.4, yaitu dihukum oleh penghargaan. Ternyata selama ini penghargaan itu posisinya hampir sama dengan hukuman. Adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ada penghargaan yang bersifat positif, ada pula yang dampaknya negatif. Nah, lanjut. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini menurut Alfikon Bapak Ibu. Penghargaan sesungguhnya itu adalah proses belajar mereka sendiri. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian Alfikon juga menuliskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya, antara lain yang pertama adalah penghargaan itu memiliki pengaruh yang jangka pendek Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu ternyata dapat merusak suatu hubungan karena ada kecemburuan. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Berikutnya yang kelima, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu bisa sebagai menghukum. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi diri. Berarti mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, diri murid. Nah, ini saya alami Bapak Ibu ketika saya setelah membaca ini, kemudian saya senyum-senyum sendiri. Kenapa saya senyum-senyum sendiri? Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini seperti ini. Jadi ketika saya membaca modul 1.4, banyak kasus-kasus yang ternyata saya lakukan selama pembelajaran. Misalkan di pembelajaran itu saya sering memberi penghargaan siswa yang aktif untuk memotivasi keaktifan siswa dengan stiker atau dengan kupon di kantin atau dengan poin plus. Ternyata suatu saat ketika saya mengajar lagi, ada siswa yang saya minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sebelumnya dia menjawab begini, Bu, ada hadiahnya, Bu, ada kuponnya, Bu, ada poin plusnya. Jadi saya merasa tersentuh. Oh iya, betul, ternyata apa yang dilakukan siswa selama ini motivasinya secara eksternal, dari luar. Apa? Mereka mengharapkan suatu imbalan. Kalau tidak ada imbalan, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu. Jadi motivasinya masih belum muncul dari diri siswa itu sendiri. Kemudian di suatu saat ada siswa lain yang bertanya, silakan dijawab Nak. Bu, kalau saya menjawab dan salah, apakah saya dapat hukuman? Nah, jadi di mindsetnya apa yang mereka lakukan adalah saya melakukan sesuatu, kalau salah saya mendapat hukuman. Itu mindsetnya. Jadi motivasi yang ada pada diri murid hari ini ada dua motivasi Bapak Ibu ya. Yang pertama karena dia melakukan karena ketidaknyamanan atau takut hukuman. Yang kedua, dia melakukan karena mengharapkan suatu imbalan. Tugas kita adalah menanamkan disiplin positif, yaitu menanamkan nilai-nilai, menanamkan motivasi intrinsik pada diri siswa, bagaimana seorang siswa itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilainya dengan kemauannya sendiri, tanpa takut akan hukuman, tanpa mengharapkan suatu imbalan.
Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, jadi kita belajar di sini ada teori motivasi yang pertama tadi Bapak Ibu, kemudian ada hukuman dan penghargaan, yang terakhir adalah restitusi. Kita sebagai guru diharapkan untuk dapat melakukan yang ketiga, yaitu restitusi. Oke, lanjut. Ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki suatu hubungan. Restitusi bukan merupakan paksaan, tapi tawaran. Kita memberikan pilihan-pilihan kepada murid-murid kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik yang berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi berfokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi kita akan belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang menyakitkan, murid akan merasa tersakiti, dan hukuman itu biasanya hanya terjadi di instansi. Di luar, hukuman itu ternyata tidak berlaku. Jadi efeknya hanya jangka pendek saja. Jadi anak takut akan hukuman itu ya misalkan di instansi, di sekolah saja. Di luar dia akan melakukan perbuatan lagi, mengulang dan mengulang. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, murid dibuat merasa tidak nyaman, kemudian membantu adanya konsekuensi ini, membantu penerapan peraturan di masyarakat. Nah, yang harus kita lakukan untuk mengembangkan budaya positif Bapak Ibu adalah restitusi. Murid ditawarkan pilihan-pilihan yang bertujuannya untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang lama. Murid bisa bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, dan dia mempunyai menanamkan karakter dan efeknya jangka lama. Ini restitusi. Nah, bagaimana cara upaya kita menanamkan nilai-nilai? Yaitu yang pertama adalah, salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti ini Bapak Ibu, contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Oke, kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, kesehatan dan keselamatan inilah merupakan keyakinan. Jika kita menekankan keyakinan pada murid, maka akan muncul motivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu terapkan, ya. Sebelum melakukan pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu silahkan untuk membentuk kesepakatan kelas. Bisa wali kelas, bisa guru mapel. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu sedikit berbeda. Kalau kesepakatan itu adalah tindakan-tindakan yang disepakati, tapi kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menjadi tujuan dari murid-murid kita. Bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Kalau peraturan itu lebih rinci, tapi kalau keyakinan itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan
tersebut. Kalau di kelas ya bisa dilaksanakan di kelas atau di sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi melalui curah pendapat, dan semua bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saya sudah menerapkan, tapi sebelumnya ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau misalnya peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempat, jadi keyakinan kelas yang diharapkan dimiliki oleh murid-murid kita adalah siswa memiliki nilai bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya adalah mengacu pada keselamatan dan menghargai orang lain. Next, Buni. Nah, ini contoh penerapan di kelas ya Ibu. Ada kegiatan curah pendapat. Jadi menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu bukan murni dari guru, tapi ada curah pendapat antara guru dan siswa dengan pendapat-pendapat yang sudah disepakati, dan kita berkomitmen untuk melaksanakannya. Jadi setiap pembelajaran ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita cukup mengingatkan saja tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mereka meyakini, maka mereka bisa merubah sikapnya. Kemudian berikutnya, nah yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar akan bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu sering berinteraksi dengan siswa yang beraneka karakternya, yang menggemaskan bahkan ya. Ternyata semua kegiatan yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu semata-mata mereka memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru kita harus mencari tahu kebutuhan dasar apa sih yang anak ini cari, yang anak ini belum penuhi. Maka tugas kita mencari tahu dan memenuhi kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, yang belum didapatkan oleh siswa tersebut. Misalkan seperti ini, tindakan siswa, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ternyata tindakan-tindakan dia bersenandung dan namanya sendiri mungkin dia akan memenuhi untuk kebutuhan dasar akan kesenangan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut baru. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah menyapa beliau. Maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Aku pingin sekali-sekali dengan metode yang berbeda, dengan strategi yang berbeda. Nah ini adalah suatu perilaku anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Dia ingin bebas melakukan eksperimen, dia ingin bebas melakukan belajar dengan metode-metode yang beraneka ragam. Yang selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas, kan aku malu, misalkan seperti itu. Nah ini adalah usaha pemenuhan siswa akan kebutuhan tentang penguasaan. Bapak Ibu, saya menemukan di beberapa kelas itu ada siswa yang dia terlalu aktif dan suka mengatur temannya. Nah setelah dianalisa ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bisa kita jadikan dia sebagai ketua kelompok. Kita fasilitasi kebutuhan dasarnya, kita cukupi kebutuhan dasarnya.
kita jadikan dia sebagai ketua kelas, kita cukupi kebutuhan dasarnya. Ada lagi kasus Bapak Ibu, satu siswi yang sangat mengemaskan sekali sehingga ada beberapa permasalahan dengan Bapak Ibu guru lainnya. Tapi setelah kami melakukan restitusi, ternyata anak ini berasal dari keluarga yang broken. Semua aktivitasnya, semua perilakunya ternyata hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kami penuhi sampai sekarang sering laporan, Bu sambil selfie, saya piket hari ini, Bu saya punya uang 20.000, 17.000-nya saya mau beli LKS sejarah, sisa uangnya 3.000. Dan setiap hari dia laporkan Bapak Ibu, dirasa hal-hal yang tidak penting menurut orang lain ya. Kenapa sih kok ini dilaporkan Bu Guru? Kenapa sih kok seperti ini diceritakan kepada Bu Guru? Ternyata ini adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan rasa diterima dan kasih sayang. Ternyata dia membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan menganggap saya adalah ibunya. Setiap apapun yang dikerjakan dia selalu bercerita kepada saya dan saya berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Kadang-kadang yang sering kita lakukan adalah posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Dari mengembangkan budaya positif ini kita diharapkan untuk menduduki posisi yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Misalnya ada peristiwa seperti ini. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketinggalan. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu Nak untuk memperbaiki diri. Nah, kita diharapkan di posisi ini Bapak Ibu. Kadang-kala di suatu peristiwa kita menemukan ada siswa datang terlambat. Kamu kok terlambat? Nah, itu adalah posisi menghukum Bapak Ibu. Kita sebagai penghukum, kita sudah tahu bahwasanya kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Setiap yang dilakukan siswa pasti ada alasannya. Kita cari tahu kebutuhannya, kita penuhi kebutuhannya. Next menit. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau penghukum itu guru dicontohkan, guru berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, ini identitas guru sebagai penghukum. Kalau ada apa hasilnya? Siswa ini memberontak dan cenderung menyalahkan orang lain, atau cenderung dia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Dan apa dampaknya? Suatu saat dia pasti mengulangi lagi, dihukum mengulangi lagi, dihukum mengulangi lagi, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau posisi kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Seringkali ada kata-kata begini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, harusnya kamu begini-begini. Nah, itu sebagai membuat merasa bersalah. Ketika anak merasa bersalah, maka hasilnya dia akan menyembunyikan sesuatu, dia akan menyangkal, dia akan berbohong, dan dampaknya siswa akan merasa rendah diri karena dia selalu dibuat untuk merasa bersalah. Kok aku tidak ada benarnya? Begitu. Lanjut, bagaimana kalau posisi kita sebagai teman? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu, misalkan begitu. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Anak merasa ketergantungan, dia lemah, tidak mandiri. Kalau bagaimana kalau guru
menjadi pemantau. Nah, apa peraturannya? Dengan nada yang datar. Nah, hasilnya adalah anak bisa menyesuaikan diri hanya bila diawasi. Ini karena ada pemantau. Kemudian dampaknya bagaimana? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Karena kita memposisikan sebagai pemantau. Lalu bagaimana kalau kita memposisikan sebagai manajer? Nah, ada kata-kata begini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Hasilnya, siswa akan muncul penguatan diri. Siswa akan memiliki karakter-karakter, nilai-nilai positif. Dampaknya, siswa bisa mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, kita diharapkan di posisi ini, Bapak Ibu. Tidak lagi di posisi penghukum, tidak lagi di posisi membuat orang merasa bersalah. Bolehlah kadang-kala kita menjadi teman atau pemantau, tapi masih ada efek atau dampak negatifnya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dari apa yang sudah kita pelajari, mulai teori kontrol, kita belajar bahwasanya siapa yang bisa mengontrol semua perilaku anak, ya anak itu sendiri. Ya. Kemudian kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar. Bermuaranya pada di sini, segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengingatkan. Kalau ada treatment mengingatkan berulang kali, baru ada positif time out, di mana anak kita panggil dari kelompok, kita keluarkan dari kelompoknya, kemudian kita diskusi sederhana. Kalau masih belum berubah, baru dilakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti tadi, setiap yang dilakukan oleh anak-anak kita, kesalahan apapun pasti ada alasannya. Lanjut. Nah, apa perbedaan antara ketiga tahap itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak kita stabilkan dulu dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Ini Bapak Ibu, anak distabilkan dulu, baru tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Untung saja kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini, misalkan. Kamu pasti punya alasan, nak, mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nak, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan begitu kata-katanya Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Ini tahapan validasi tindakan yang salah. Di akhir endingnya adalah Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan. Setelah kita diskusi, kemudian kita menanyakan, nah, apa sih yang kita percayai sebagai kelas? Atau apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, nak? Misalkan kita bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, nak? Misalkan, nak, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab. Saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Saya ingin jadi orang yang jujur. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan menanyakan keyakinan, anak bisa memahami dan mensolusikan sendiri setiap permasalahannya, kemudian bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan nilai-nilai yang jauh lebih kuat, dengan karakter-karakter yang jauh lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, contoh dari penerapan segitiga restitusi, nah, sudah saya lampirkan di YouTube, Bapak Ibu bisa nanti disimak
link YouTube-nya bisa saya share di link info atau di link keluarga. Oke. Nah, sekian Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi hari ini adalah kita sudah memiliki budaya-budaya positif itu, tapi ada sesuatu hal yang perlu kita kembangkan lagi agar budaya-budaya positif itu tertanam dalam diri siswa dan siswa memiliki karakter-karakter mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Alifah Wulandari SPD yang telah mengimbaskan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Kami yakin di benak Bapak Ibu sekalian akan ada hal-hal yang bisa kita ungkapkan bersama di sini. Nah, untuk itu kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini memberikan tanggapan. Kami persilakan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, untuk tanggapan ataupun pertanyaan yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Ibu Hajah Yuliana. Kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih kepada moderator. Ada beberapa tanggapan yang ingin saya bacakan pada pertemuan kali ini. Ibu Alifah, saya menyimak dari tadi ada hukuman, ada konstitusi, ada yang lainnya. Kalau saya melihat di agama itu ada pahala, maka motivasi intrinsik itu yang harus kita tanamkan. Dan pahala bukan satu-satunya harapan, tapi kasih sayang Allah yang melebihi dari semuanya, melebihi dari pahala yang sudah Allah siapkan. Jadi sejatinya kalau kita ke siswa juga, itu proses menjadi sangat penting, karena proses dari siswa dari yang tidak bisa menjadi berubah menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih baik, itu menurut saya adalah report yang termahal, itu adalah nilai yang termahal. Karena ketika kita sudah mengabaikan pahala tapi kita melakukan dengan bersungguh-sungguh segala proses yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Pencipta, maka insya Allah kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya akan melebihi pahala yang sudah disiapkan. Maka sebagai guru kita harus selalu melihat bagaimana proses dari siswa dari waktu ke waktu dengan menekankan nilai intrinsik, motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Contoh misalnya ketika kita melihat siswa terlambat, kita bertanya bagaimana terlambat dan sebagainya, dan hukuman apa dan seperti apa agar siswa itu berubah menjadi kebaikan. Itu saja Bu Alifah tanggapannya. Terima kasih Ibu Yuli. Kami persilakan langsung saja Ibu Alifah untuk menanggapi. Terima kasih Ibu Yuli. Sharing yang bagus sekali dari Ibu Yuli, Bapak Ibu, terkait dengan tadi materi yang disampaikan, yaitu motivasi, kemudian ada hukuman, ada penghargaan. Oke, terima kasih sarannya Bu Yuli. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, rupanya kita sudah sepakat ini ya. Baiklah, untuk yang kedua kami berikan kesempatan kepada Ibu Rofiko yang tadi sudah angkat tangan ini. Rupanya beliau sudah tidak sabar ingin menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan kepada Ibu Alifah. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Alifah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang biasa saya lakukan itu kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apa beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Terima kasih ya, terima kasih Ibu Rofiko. Nah, ini ada pertanyaan, apa perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas? Monggo Ibu Alifah.
Terima kasih pertanyaannya Bu Rofiko. Ya Bapak Ibu, ya sebenarnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Ya, kita sudah diskusi bersama dengan murid-murid kita, siswa-siswa kita untuk menentukan kesepakatan kelas, baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru mapel. Bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kalau kesepakatan kelas itu lebih rinci Bapak Ibu, lebih rinci dan menjelaskan tentang apa kesepakatan kita, tindakan-tindakan apa yang harus kita sepakati. Tapi kalau keyakinan itu Bapak Ibu lebih mengacu kepada nilai-nilai kebajikan atau mencerminkan profil pelajar Pancasila. Misalkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan saya sebagai guru pengajar adalah disiplin waktu atau datang tepat waktu. Setiap siswa sepakat datang tepat waktu, maka keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Komitmen seperti itu. Sudah begitu? Cukup contohnya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Alifa, jawaban yang to the point dan sangat menginspirasi kita semua yang hadir di sini untuk melaksanakan di dalam kelas-kelas kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah keseluruhan rangkaian acara diseminasi modul 14 mengembangkan budaya positif sekolah yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan kelima Ibu Alifa Wulandari SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, ada garis merah yang perlu kita pahami dan kita sepakati ini tentang budaya positif ya, setelah kita tadi dengan antusiasme yang sangat tinggi mengikuti acara ini. Nah, mudah-mudahan budaya positif yang ditularkan oleh Ibu Alifa mampu menjadikan lingkungan yang kondusif di sekolah kita, sehingga dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang baik serta dapat mengoptimalkan seluruh kinerja warga sekolah, sehingga hasilnya satu, kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 tercinta. Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Utamanya kami sampaikan kepada Ibu Alifa Wulandari yang telah mengimbaskan demikian baiknya teori-teori yang kemungkinan kita belum tahu ataupun yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.